Nah, jadi bagaimana agar kita tidak mengalami hal-hal tadi, overwhelmed, frustrasi, kemudian ingin mengontrol anak, sehingga menjadikan shaming ini sebagai release, yang perlu kita lakukan adalah kita mempunyai support system. Apa ya yang bisa menyebabkan orang tua, orang terdekat kita gitu ya, melakukan child shaming kepada anak? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, bisa karena orang tua, pengasuh, atau diri kita sendiri ini sedang merasa overwhelmed. Ketika sedang merasa overwhelmed, kemudian membuat kita ketumpuk gitu ya, lama-lama membuat kita menjadi frustrasi. Dan ketika kita sedang frustrasi, kita ada rasanya ingin mengontrol anak. Ketika hal ini tidak mampu ia lakukan, akan adanya anger di dalam diri kita, sehingga membuat shamingnya ini dianggap sebagai anger release bagi individu tersebut, maksudnya bagi pengasuh, bagi orang tua, maupun dari diri kita sendiri gitu. Nah, kenapa sih kita bisa merasa overwhelmed, frustrasi, dan ingin mengontrol anak tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mengurus anak ini bukanlah suatu hal yang mudah, itu yang pertama. Kemudian tugas dari diri kita, pengasuh, orang sekitar kita mungkin tidak hanya mengurus anak saja, ada hal lain lagi gitu. Nah, ketika hal ini dilakukan secara mandiri, sendiri, ini akan mudah banget dan rentan banget untuk setiap individu mengalami hal-hal tersebut. Nah, jadi bagaimana agar kita tidak mengalami hal-hal tadi, overwhelmed, frustrasi, kemudian ingin mengontrol anak, sehingga menjadikan shaming ini sebagai release, yang perlu kita lakukan adalah kita mempunyai support system. Terus tapi gimana nih Kak kalau misalnya cuma tinggal bertiga aja, suami, istri, dan anak gitu ya. Ini gimana caranya kalau misalnya suaminya yang kerja, di rumah cuma ibu dan anak, bisa seperti itu. Nah, ketika hal ini terjadi, ini perlu didiskusikan nih dengan ayah dan ibu gitu ya. Bagaimana hal-hal yang bisa dinegosiasikan dan tidak bisa dinegosiasikan. Maksudnya gimana? Misal gini, oke, nggak apa-apa kalau ibu fokus ke anak, tapi berarti rumah rada berantakan, nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi ketika misalnya suami menuntut untuk rumah tetap rapi, ada masakan, anak terurus, sedangkan ibu sendirian, nah ini akan rentan banget nih ibu mengalami overwhelm dan frustrasi seperti itu. Nah, ketika hal ini terjadi, kemudian keluar misalnya gitu ya, ketemu banyak orang, membandingkan antara diri kita dengan orang lain, anak kita dengan anak lain gitu ya, ini akan semakin besar chance-nya untuk kita melakukan child shaming terhadap anak kita sendiri, seperti itu. Tadi kata kalian ibu itu terlalu mengontrol anaknya ya, karena itu bisa terjadi child shaming. Kira-kira seperti apa sih caranya supaya kita tuh nggak terlalu mengontrol anak-anak, tapi anak itu tetap aman gitu? Oke. Nah, yang bisa kita lakukan adalah gini, kita perlu untuk menerapkan yang namanya mindful parenting gitu. Maksudnya gimana? Kita memberikan pengasuhan dengan cara yang sadar. Nah, untuk jelasnya lagi, detailnya lagi, ini kayaknya perlu sesi lain lagi nih ya gitu ya. Tapi secara umum dulu gitu ya, mindful parenting ini kita benar-benar menerapkan kesadaran kita dalam pengasuhan anak. Kita memahami nih kebutuhan anak itu seperti apa.